semuanya, perkenalkan nama saya Nadine Putri Felicia Tambah, biasa dipanggil Nadine. Saya berasal dari kelas 8C, bernomor urut 16. Dan kali ini saya akan menjelaskan tentang sistem peredaran darah manusia. Untuk informasi, darah itu terbagi menjadi dua bagian, yaitu cair dan padat. Dan darah yang bersifat cair terdiri dari 55% dan yang padat terdiri dari 45% dari bagian darah. Pertama, saya akan menjelaskan tentang yang cair. Darah yang bersifat cair komponennya terdiri dari plasma darah. Dan plasma darah terdiri dari 91,5% air dan 8,5% zat terlarut yang terdiri dari protein, vitamin B, vitamin C, dan lain-lain. Nah, itu tadi penjelasan tentang darah yang bersifat cair. Sekarang aku akan menjelaskan tentang darah yang bersifat padat. Darah yang bersifat padat terdiri dari eritrosit atau sel darah merah, leukosit atau sel darah putih, dan trombosit atau keping darah. Nah, karakter eritrosit itu berbentuk bulat pipih atau bikonkav, tidak memiliki inti sel, memiliki hemoglobin atau Hb yang membuat darah berwarna merah. Jumlahnya 4-5 juta per milimeter kubik atau 1 tetes. Umurnya 100-120 hari. Jika sudah lebih, akan rusak dan dikirim ke empedu. Kalau leukosit terbagi menjadi dua, yaitu granulosit dan agranulosit. Karakternya yang pertama yaitu berbentuk ameboid, memiliki inti sel, jumlahnya kurang lebih 8.000 per milimeter kubik, dan juga berfungsi melawan bibit penyakit atau kuman. Trombosit itu tidak memiliki inti, berbentuk oval, bulat, dan memanjang. Jumlahnya 200.000 sampai 500.000 per milimeter kubik. Fungsinya adalah pembukaan darah atau pengeringan luka. Jadi, itu semua penjelasan dari bagian-bagian yang ada di darah yang bersifat padat. Sekarang, saya akan menjelaskan proses pembekuan darah atau pengeringan luka. Pertama, saat tubuh terluka, lalu trombosit pecah dan menghasilkan enzim trombokinase atau tromboplastin. Lalu, protrombin berubah menjadi trombin, fibrinogen menjadi benang fibrin sehingga menutup luka atau mengikat eritrosit. Dan fibrinogen itu tidak akan bekerja jika tidak ada trombin. Dan juga ion kalsium serta vitamin yang berfungsi mengaktifkan trombin. Yang awalnya enzim trombin bukanlah enzim yang aktif. Sekarang aku akan menjelaskan tentang jantung. Ukuran jantung adalah sebesar kepalan tangan. Fungsi jantung adalah memompa darah ke seluruh tubuh manusia. Jantung memiliki 4 ruang, diantaranya serambi kanan, bilik kanan, serambi kiri, dan bilik kiri. Jantung mengalami 2 proses peredaran darah, yaitu kecil dan besar. Nah, tadi kita sudah bahas tentang jantung, sekarang kita akan bahas kontraksi jantung, atau biasa disebut sistol. Darah berawal ada di serambi kiri, lalu masuk ke bilik kiri, lalu darah dipompa ke aorta ke seluruh tubuh melalui nadi atau arteri. Lalu darah masuk ke balik atau vena, lalu ke serambi kanan, setelahnya masuk ke bilik kanan, lalu ke arteri pulmonalis, lalu ke paru-paru, selanjutnya ke vena pulmonalis. Pembuluh darah adalah wadah tempat mengalirnya darah. Pembuluh darah terbagi menjadi 3 jenis: vena, arteri atau nadi, serta kapiler atau ujung cabang dari arteri vena.